kembali dengan saya, Baik Sukarwati, sebagai guru fisika. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya dengan gerak lurus berubah beraturan yang merupakan bagian dari gerak lurus. Pertama, sudah saya berikan kemarin gerak lurus beraturan yang bisa disingkat dengan GLB. Yang kedua dengan gerak lurus berubah beraturan, bisa disingkat dengan GLBB. Kita akan kembali dari gerak lurus beraturan. Kita mempunyai suatu ketetapan yang konstan, yaitu V. Jadi kalau di sini yang konstan adalah V yang konstan. Ya, dan kalau untuk gerak lurus berubah beraturan itu bisa kita berikan contoh, misalnya seorang A bergerak dari titik A jelas menuju titik B, yaitu B, dengan kecepatan misalnya 60 km per jam. Dia bergerak menuju titik C, misalnya bergerak dengan ini misalnya VAB ya, ini C, VBC 70 km per jam. Nah di sini kelihatan kecepatannya berubah-ubah dari 60 menuju ke 70 dengan selama waktu ya. Ini misalnya dari A ke B kita ambil misalnya 2 sekon. Ini juga misalnya sampai sini 2 sekon. Kalau kita buat grafik, ya. Di sini ada sumbu kecepatan, misalnya satuannya meter per sekon ya, meter per sekon. Kemudian di sini ada sumbu waktu, satuannya sekon. Jika dibuat grafik dari A ke B, B ke C itu, dia akan berubah kecepatannya dari V, A ke B, B ke C. Berubah kecepatannya terhadap waktu berarti V per T. Nah, di sini kalau ada V per T itu dilambangkan dengan A atau percepatan, hanya percepatan. Kalau dibuat grafik, hasil akhirnya menjadi seperti ini. Ini adalah percepatannya A. Ya. Jadi hasil grafik akan menyatakan bahwa dia itu mempunyai percepatan yang apa? Konstan. Jadi di GLBB ini percepatannya konstan. Grafik ini menunjukkan hasil yang sama terus. Nah, kalau dibuat grafik dengan berubah kecepatan, jadi dari awalnya kan berubah kecepatan V0-nya adalah 0. Di sini ini dia apa? VT. Nah sekarang kalau kita ambil grafiknya dari 0, misalnya ini kan dari tadi 0, ya bukan 0. Oh iya, jadi kita bergerak dari A ke B, langsung ambil 60 dan 70, maka gambar grafiknya tidak seperti itu. Jadi dia mempunyai kecepatan awal dan kecepatan akhir. Ini adalah kecepatan awal, kita lambangkan dengan V0. Kemudian kita ambil di sini. Ini adalah V yang ke T, ini sumbu V atau kecepatan satuannya meter per sekon. Sini sumbunya T, satuannya sekon. Kemudian diambil akhirannya ini. Ini adalah T. Jadi dari gambar ini kecepatan awalnya adalah V0. Ini kecepatan singkat ya, kecepatan awal. Satuannya meter per sekon, kemudian V yang ke T, kecepatan akhir. Satuannya juga meter per sekon. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa percepatan A itu sama dengan apa? Dari grafik ini ada V0, ada VT.
terjadi perubahan kecepatan delta V, juga terjadi perubahan waktu delta T. Nah, delta itu kan perubahan dari yang akhir dikurangi yang awal. Jadi akhirnya adalah VT, awalnya kecepatannya adalah V0. Delta T akhirnya apa? T. VT ini sebenarnya kan 0, berarti dikurangi 0. Paham itu? Ya. Ini jadinya apa? VT dikurangi V0 per T. Itu adalah dari persamaan ini kita bisa mengambil rumusnya V yang ke T. Ini tidak salah ya. Jadi A kali T sama dengan V yang ke T dikurangi V yang ke 0. Nah ini ada tanda minus, bisa pindah ke ruas yang berlawanan, yang ke kiri. Jadi V0 plus apa? A kali T sama dengan VT. Kita tulis sebuat yang cantik ya, dibuat yang cantik VT. Ya, V0 plus apa? AT. Nah kita dapatkan persamaan yang pertama seperti ini. Dengan VT adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, atau dia apa? Percepatan satuannya di sini adalah meter per sekon kuadrat. Dari mana dilihat? Kita ambil satuannya ya, A, satuannya dari delta V per delta T. Satuan delta V itu sama dengan satuan V, yaitu meter per sekon dibagi sekon. Nah, kemudian dari sini maka satuan adalah meter per sekon kali per sekon. Jadilah meter per sekon kuadrat. Ini adalah satuan dari A. Jadi kita ambilkan di sini satuan dari A meter per sekon kuadrat. Itu ya. Kita sudah dapatkan satu rumus dengan kecepatan akhir. Kemudian kita bisa ambil dengan jarak, rumusnya jarak. Ya, jarak lambangnya apa jarak? Jarak lambangnya adalah apa? S. Nah kalau di sini jaraknya adalah perpindahan, sama dengan perpindahan. Jadi jarak atau perpindahan bisa pakai delta S. Ya. Jadi kalau di GLB dulu adalah S sama dengan apa? S V dikali T. Nah sekarang di sini lihat apakah V dikali T. Jarak bisa juga dari sini, dari grafik ini ya. Kalau dari sini berarti kita ambil luas dari bentuk grafik ini, yaitu apa? Jadi S sama dengan luas trapesium. S sama dengan luas trapesium, rumusnya apa? Ayo, rumusnya jumlah sisi sejajar ya, kali setengah tinggi. Dia dari sini sisi yang sejajar adalah V0 ditambah PT kali setengah tinggi. Setengah tingginya adalah T. PT diganti dengan rumusnya tadi, VT sama dengan ini ya. PT diganti dengan V0 plus A kali T kali setengah T. Ya, kita ambil ini 2V0 plus AT kali setengah T. 2 kali setengah berapa? 1 kan? V0 kali T. Setengah kali A ya, teruskan aja setengah A kali T adalah T kuadrat. Jadilah S sama dengan V0 T kali setengah AT kuadrat, dengan T adalah waktu. Satuannya apa? Waktu sekon. Kemudian S adalah jarak. Satuannya meter. Ya, sampai sini kita dapatkan berapa rumus? 2 rumus ya. Kemudian berikutnya, sebelum masuk ke rumus yang S berikutnya adalah sulit, kita selingi dulu dengan contoh soal. Ini kita ambil dari buku paket yang ada punya, seperti ini bukunya. Kita ambil dari halaman 64. Ali mengendarai sepeda. Ali T
itu mereka ahli mengendarai sepeda. Dan sepeda motor dari keadaan diam. Dari keadaan diam bergerak dengan percepatan tetap, bergerak dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian tentukan kecepatan sepeda motor setelah bergerak di skon. Perhatikan 5 dan skon, bedakan B. Jarak yang ditempuh sepeda motor, jarak yang ditempuh sepeda motor selama 5 sekon. Baik, kita bahas ini ya. Untuk menyelesaikan soal fisika, jangan lupa kita menggunakan urutan sesuai aturan di fisika, yaitu diketahui. Dari soal itu sebenarnya sudah ada satu kata atau satu kalimat yang membuat kita itu mengetahui kunci dari soal itu menggunakan rumus yang bagaimana atau rumus apa yang dipilih. Karena kita tidak hanya punya satu rumus tapi beberapa rumus. Ya, misalnya ini, Ali mengendarai sepeda motor dari keadaan diam. Ini dikata dari keadaan diam. Ini adalah suatu lafaz tertentu. Yaitu apa? Ini adalah V0. Diam artinya berapa? Yang artinya angkanya 0. Jadi diketahui V0-nya sama dengan 0, bergerak dengan percepatan tetap. Ini percepatan tetap ini. Yang namanya apa? Adalah A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian tentukan itu berarti kan ditanyakan. Yang A, kecepatan sepeda motor setelah bergerak 5 sekon. Kecepatan lambangnya apa? V. Bergerak 5 sekon. 5 sekon artinya apa? T. Berarti ini VT sama dengan berapa jika T-nya sama dengan 5 sekon. Ini B. Jarak yang ditempuh. Kita kata jarak. Nah, ini jarak. Ini adalah apa lambangnya? Jarak lambangnya adalah S. S-nya berapa? Selama berarti jika T-nya sama dengan 5 sekon. Kemudian urutan berikutnya adalah apa? Jawab atau penyelesaian. Nah, ambil ya yang A. Ambil rumus tadi VT sama dengan apa? VT di sini masih ada VT sama dengan V0 plus AT. Kenapa kita milih rumus itu? Kalau kita mengerjakan suatu soal, carilah suatu rumus yang mengandung dari hal yang diketahui. Tuliskan rumus yang dibagi dulu. Dari mana ini loh? Dari sini kita apa? V0 ada, hanya ada, T-nya juga ada. Maka kita bisa juga langsung masukkan VT sama dengan V0 0 plus 4 kali 5. Jadi sama dengan 20 meter per sekon. 4 apa nih? Bisa dilengkapi ya. 4 apa? 4 per ya, meter per sekon kuadrat kalikan T-nya 5 sekon. Nah, di sini kita ambil S-nya bisa dicoret 1 nih. Ya. Meter per sekon kuadrat dicoret 1 ya. 1. Maka hasilnya adalah 4 kali 5 meter per sekon. 20. 4 kali 5 20 meter per sekon. Kalau mau dituliskan sejajar boleh, nggak usah pakai per. 20 meter sekon pangkat minus 1. Kenapa? 5 meter per sekon artinya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini naik jadi minus. Nah, udah dapat. Biasanya untuk fisika itu hasil terakhirnya kayak gini.
Ya. Terakhir, langkah terakhirnya adalah kesimpulan. Jadi kecepatan sepeda motor setelah bergerak 5 sekon adalah 20 meter sekon pangkat minus 1 boleh, meter per sekon juga boleh. Ada pertanyaan? Baru 1 sampai 1 soal. Ya, tanya bisa besok ke OVA atau langsung ketemu saya atau di pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan yang B. Jarak yang ditempuh sepeda motor. Jarak, tuliskan jarak itu apa? S. Rumusnya S, apa tulisnya dulu? V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Jadi dari jarak itu butuh yang ditentukan di sini ada V0. Ada V0, T-nya ada, A-nya ada. Sangat mudah seperti SMP kan. V0 masukkan V0 berapa? 0 kali T, meskipun nyari mana hasilnya juga 0 setengah. A-nya berapa tadi yang dapatkan? A 4. Ini 4, biarkan dikurung, beda ya. 5 kuadrat, jadi hasilnya ini 0 plus setengah kali 4 berapa? 2 kali 25. Jadi hasilnya terakhir 50. 50 nya kita bingung Bu. Oh ya, ini tambah aja satuannya. Dikasih satuan. 4. Ini dikasih satuan, jadi sekon, bedakan sekon dengan 5 ya. Meter per sekon kuadrat ini T-nya 5 sekon kuadrat. Ya, terus kita milih tadi setengah kali 4 2, 5 kuadrat 25 ya, satuannya sekonnya di mana nih yang pindah nih, ini digantikan dengan sekon kuadrat ya, akhirnya ini habis, ini habis dengan sekon ya, di mana sekon kuadrat ya, hasilnya adalah 50 nya apa? Meter, jadi setelahnya adalah 50 meter ya. Kesimpulannya sekarang. Kesimpulan. Jadi lihat kalimatnya di pertanyaan. Jadi jarak yang ditempuh. Sepeda motor selama 5 sekon adalah 50 meter. Ya, selesai. Itu satu poin. Satu poin dari rumus yang sudah saya berikan kali ini, yaitu rumus apa? Rumus percepatan dan rumus jarak. Ada pertanyaan? Coba renungkan. Bisa latihan soal atau lanjut ke berikutnya. Ya, kita lanjutkan ya. Ini bisa dihapus ya. Dari GLPB ya tadi ya, GLPB ya. Ambil GLPB. Kalau kita melihat suatu kejadian, kita lempar suatu spidol lah, misalnya spidol ke atas. Kira-kira sampai di atas sana spidolnya itu bertingkat. Nah, kali ini suatu benda ya dilempar ke atas sampai di sini, benda ini akan berhenti. Jadi kita akan dengan kecepatan awal, di sini kecepatan akhir. Semakin naik, semakin lambat atau semakin cepat. Ini semakin lambat ya, ini semakin lambat. Tapi kalau ini ya, bolehnya tadi setelah berhenti, dia akan dilepaskan lagi. Gini sampai sini. Ini untuk keadaan yang kedua. Ini ya, dari keadaan yang kedua ini saya berikan yang merah. Ini jatuh seperti ini. Maka gerakan dari yang atas ini sampai ke bawah. Kami nomor saya, ini nomor 1, ini nomor 2. Tapi kalau setelah dilepas, nomor 2 jadi nomor 1, ini jadi nomor 2. Jadi kalau di sini bendanya tadi akan bergerak semakin dipercepat.
Dari kejadian ini berarti GLB itu dibagi menjadi dua, yaitu yang dipercepat atau diperlambat. Dipercepat atau diperlambat. Jadi dibedakan menjadi GLBB. Yang pertama misalnya dipercepat, yang kedua diperlambat. Ya, sampai sini kita ambil dulu yang gampang ya, yang dipercepat atau yang diperlambat. Kita butuh tenaga yang dipercepat atau yang diperlambat. Yang diperlambat kita ginikan ya. Kalau yang dipercepat kita lepas saja bisa. Kalau kita punya suatu benda tak lepas begini, misalnya ini ya, tak lepas gini. Dari atas sampai ke bawah. Yang ke atas tadi berarti sebagai kecepatan awal. Jadi kita ambil sekarang yang dipercepat dulu. Sambil yang dipercepat karena lebih mudah ya, rumusnya lebih mudah daripada yang diperlambat. Sambil dari nomor 2 tadi, 2 ke 2 yang pertama jadi 1 ya, ini 1 yang kedua. Kalau pasang gini, dari 1 ke 2 tadi saya lepas tadi, mempunyai kecepatan awal enggak ini? Ya. Kalau ada bingung dengan lengkungan, gambar lengkungan, saya gambarkan ini jatuh, lurus ya, tadi lurus dia. Ini posisi 1, ini posisi yang kedua. Dari posisi 1 dia mempunyai kecepatan awal enggak? Ibu tadi melepaskannya dengan tenaga enggak kan? Langsung lepas terus itu, maka kecepatan awalnya adalah 0. Tapi sampai di lantai dia kan punya kecepatan dengan asumsi artinya berbunyi klak gitu. Itu artinya kecepatan akhir yang diubah menjadi tenaga atau VT-nya ada angkanya berapa. Jadi dari rumus GLBB tadi kita ambil rumusnya apa tadi? Yuk, VT sama dengan V0 plus AT. Yang membuat jatuh apa tadi? Yang membuat jatuh adalah kecepatan gravitasi. Namanya apa? G. Nah ini jadi dia geraknya gini, tapi juga ada G. Gravitasi yang arahnya ke bawah. Ini A-nya ke bawah. Nah lihat ini, percepatan dan gravitasi searah. Maka rumusnya ini jadi plus. Ini plus ya, dan dari tadi ini plus. Cuma bedanya apa? Bedanya tetap VT gitu. Ini tetap V0 gitu ya. A-nya diganti dengan G plus G kali T. Inilah rumus gerak dari kita di namanya apa? Gerak dipercepat dengan tanpa kecepatan awal, yaitu namanya gerak jatuh bebas. Yang dipercepat pun ada 2 macam ini, misalnya A terus ya, nanti terus sama B. Ini dengan gerak jatuh bebas. Dari kejadian ini kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa gerak jatuh bebas ini loh, intinya apa? Tidak mempunyai kecepatan awal. Ya. Terus sekarang asumsi berikutnya yang B, bukan gerak jatuh bebas, tapi saya berikan D. Seperti tadi gambarnya, ini tadi gini tetap ini, terus lepas ini bukan dilepas tapi dihentak ke sini. Ini tapi kalau tadi lepas sekarang gini kan, berarti dia mempunyai apa? Kecepatan awal, dia mempunyai V0. Ya, jatuh sampai di sini. Yang kedua, ini dia punya VT. Jadi bedanya apa nih? Dia punya V0 dan dia punya VT. Ini namanya adalah gerak vertikal ke bawah. Biasa disebut dengan G terus V terus apa? B. Jadi kalau tadi GCB, ini GVB. Kalau saya biasanya sering GCB itu kata jeblos bisa ya, karena terlepas. Tapi kalau ini diceritakan ini. Nah rumus yang dipakai adalah rumus dari awal GLBB yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Lihat lagi di sini apa yang perlu saya tuliskan. Oh ini Bu, ini gravitasinya kemana ya? Oh ke bawah. Ini saya berikan ya. Ini G-nya ke bawah. Berarti ini G-nya ke bawah. Jadi kalau G-nya ke bawah, di sini punya apa ya? Percepatan. Berarti A dan G itu searah.
Kalau searah ini tetap plus seperti tadi ya. Jadi VT sama dengan V0, A-nya diganti dengan apa nih? G, ini diganti dengan G kan T. Jadi kalau di sini kan A diganti atau A sama dengan G boleh, ini tidak sama diganti tapi sama dengan G. Saya digantikan ya ini G-nya. Boleh diganti saja. G sama dengan A atau A sama dengan G. Jadi rumusnya seperti ini. Ini adalah gerak vertikal ke bawah. Ada pertanyaan? Ya, kita berikan yang contoh soal dulu ya. Diambil dari buku paket halaman 65. Itu ada GVB, terus ini ada GJB. Kita ambil yang contoh soal dulu. Sebuah batu dari atas lantai dilempar vertikal ke bawah. Oh ya, nah, ini halaman, kita lihat halaman 66. Di sini ya, contoh soal. Ini teman dari yang GBB, kita ambilkan contoh soalnya yang GBB dulu. Contoh soal GBB. Sebuah batu dari lantai 2 suatu bangunan ya. Biasa sebuah batu satu ya, coba itu dilempar ke bawah. Dilempar ke bawah dengan kecepatan awal meter per sekon. Ya, terus batu tersebut menyentuh tanah atau sampai di tanah sama menyentuh tanah. Setelah 1 sekon kemudian, setelah 1 sekon kemudian. Ya, kita ambil pertanyaan A dulu, tentukan kecepatan batu saat menyentuh tanah. Kecepatan batu ya, kita ambil dari soal itu G-nya adalah 10. Jika, ingat ya, jika G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi gravitasi itu tidak 10 sebenarnya, tapi 9,8. Tapi kalau kita ambil 9,8 kan angkanya sulit, maka dibulatkan dengan apa? 10. Jadi kalau di soal itu tidak ada angkanya, kita ambil G-nya 10. Tapi kalau di soal ada 9,8, kita pakai yang 9,8 ya. Kita baca dulu ya, ini hanya sub dari ini, yang salah belum? Siap. Diketahui satu dengan kecepatan apa? Kecepatan apa? V0 sama dengan 2 meter per sekon. Batu tersebut menjauh tanah setelah ini. Ada nih, pakai merahnya tadi. Ini, terus setelah 1 sekon. Setelah 1 sekon itu apa ya? T 1 sekon. Kemudian tentukan kecepatan batu ini ya. Kecepatan batu saat, ini ada kata saat itu adalah T. Jadi kita ambil yang ditanyakan adalah V yang ke T atau VT ini ya. Jawab. Mari ya, cek dulu, masih kurang nggak kita? Masih kurang ternyata apa? G-nya belum ada, tuliskan G 10 meter per sekon kuadrat. Terus kita ambil rumusnya tadi VT sama dengan V0 plus G yang T. Masukkan V0 nya 2 plus 10 kali 1. Biasanya adalah 12 ya meter per sekon ini. Ya, kesimpulan perhatikan, tentukan kecepatan batu. Jadi
kecepatan batu saat menyentuh tanah adalah 12 meter per second. Ya. Ini adalah contoh dari GVB untuk VT. Nanti ada rumus yang lain. Itu ada pertanyaan? Simpan dulu pertanyaannya, kita lanjutkan yang berikutnya. Kalau tadi kita ambil VT dari GJB, kita juga nanti ngambil VT dari GJB sudah ya. Tapi dari sini VT sama dengan V0 plus GT. Kalau dari soal yang tadi itu kita terapkan di sini, berarti diketahuinya itu beda dari sini ya. Jadi soalnya sama, cuma di sini tidak ada kecepatan awal. Jadi itu tanpa kecepatan awal. Persis soal ini, tapi tanpa ya, ini ambil sini ya, tanpa kecepatan awal. Tak singkat ya. Itu berarti angkanya berapa? Ya, ini diketahui juga. Berarti diketahuinya V0-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan berapa tadi di soal tadi? 1 setelah, G-nya tetap 10. Ya, kita sama. Ya, ditanya apa tadi? V yang ke T. Ini jawab. Ya, kita jawab VT sama dengan V0 plus GT. V0 plus G kali T. Nah, sekarang bedakan ini. V0-nya berapa? 0 plus ini berapa? 10 kali 1, jadinya 10 meter per second. Ini hasil akhir. Ya, sekarang di sini rumus yang dipakai di soal ini berarti bukan V0 plus GT, tapi apa? Dari sini lihat. Dari sini berarti rumusnya ya, dari rumus ini. Maka ini buatkan ini 0 plus G kali T. Jadi hasil terakhir untuk persamaan GJB bedakan dengan GVB, tidak persis ya. Jadi apa? G kali T ini. Nah, awalnya memang sama, tapi sekarang lihat ada angin 0 ya, ini 0. Jadi PT sama dengan GT. Nah, dari soal itu tadi bisa dibuat kesimpulan. Jadi apa? Jadi kecepatan batu, ini nulisnya kalau ini jadi saat menyentuh tanah adalah 10 meter per second. Kalau tadi berapa? 12, sekarang jadi apa? 10, beda ya? 12 dan 10 ya. Ya, sampai sini sudah pertanyaan. Ya, kita lanjutkan dengan GJB tapi dengan rumus yang lain ini. Tadi baru dapat rumusnya VT sama dengan GT. Kalau GVB, VT sama dengan V0 plus apa? GT. Nah, untuk GJB sekarang kita lanjutkan dari rumus yang sudah ada di GLBB ya. Nah, di sini saya berikan judul tadi A untuk mengingat GJB. Rumusnya GLBB S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, kalau gerakan ke atas ini, pas ini, berarti kan dia punya jaraknya ketinggian itu H. Boleh pakai H dengan kata H itu pakai height atau boleh pakai sembunyi. Ada buku yang pakai H, ada buku yang pakai Z. Nah, dari sini kita ambil. Gerakan tadi dia punya A, tapi A-nya adalah G. Maka harusnya di sini adalah H kali T plus setengah GT kuadrat. Ingat V0-nya berapa? 0 kan? Kali T. Udah, nanti hasilnya tinggal ini. Berarti H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini loh hasilnya. H sama dengan setengah GT kuadrat. Dengan H adalah H-nya adalah ketinggian. Ketinggian juga sama dengan jarak satuannya. Terus diambil lagi rumus yang tadi dari rumus VT. Kita ambil ya dari rumusnya itu. Dan ini tadi ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS di GLBB. Ya, AS. S-nya itu sekarang jadi VT kuadrat V0 kuadrat jadi 2GH. Ya. Ini berarti sini tetap VT kuadrat. Ingat ya, ini adalah rumus apa? Tadi masih belum lengkap, ini dari GLBB awal. Kalau tadi belum ada, ditambahi ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ini ganti 0. Ini 2
GH. Maka rumusnya VT kuadrat sama dengan 2GH. Tapi yang ngetren itu VT-nya bukan VT kuadrat, tapi VT-nya akar 2GH. Inilah rumus berikutnya. Rumus berikutnya ya. Terus kalau dibandingkan dengan GJB dan GVB, sekarang GVB lagi. Kita ambil sini tadi. Ya, tadi GVB berarti di sini S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Setengahnya kok nggak kelihatan. Setengah. Nah ini S jadi apa? H V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Ini rumusnya untuk GVB. Beda ya dengan itu. Yang GB sini ada, jadi rumusnya beda ini. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Kita lanjut dengan contoh soal yang tadi. Soal yang tadi kita kaitkan dengan ini ya. Lanjut contoh soal. Ya, dari soal yang diberikan tadi ini tentukan kecepatan batu. Sekarang bukan tentukan kecepatan batu, tapi tentukan ketinggian lantai. Ketinggian apa tadi ya? Setelah batu dari bawah dengan ya, tentukan ketinggiannya itu adalah tentukan ketinggian awal batu. Ketinggian awal batu atau ketinggiannya. Maksudnya posisi batu awalnya itu di mana? Dengan cara apa? Sekarang kita ambil dengan cara GJB dulu ya, ini GJB. Ini berarti yang ditanyakan apa? Yang ditanya adalah kita ambil jawab H sama dengan setengah kali tadi G-nya berapa? 10. Tadi T-nya berapa? 1 kuadrat. Maka ini tinggal 5 meter. Tapi kalau dari GVB, coba lihat di VBB ya, kita hapus dulu. GVB, ini yang ditanya H. Nah, jawabnya sekarang perhatikan bedanya. H sama dengan rumusnya V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Kita pindah ke atas. H sama dengan V0 nya tadi berapa? V0 di GVB tadi V0 berapa? 2 ya, 2 kali T nya 1. Jadi 10 biar beda, plus setengah kali G nya berapa? 10. T nya berapa? 1 kuadrat. 2 kali 1 2 plus setengah kali 10 5 kali 1 berarti 2 plus 5. Satuannya apa nih? Meter, 7 meter. Ya, cara mencari satuan seperti tadi ya, biar agak efisien. Ini gini. Itu untuk GVB. Kalau nanti untuk GJB 5, tapi kalau untuk GJB 7. Itu ya, beda ya. Jadi kalau disimpulkan, jadi apa tadi ya? Ketinggian awal batu, atau posisi batu awalnya atau ketinggiannya boleh 7 meter. Kalau yang ini jadi ketinggian awal batu. Sekarang ya. Jadi kan beda, yang itu 5, yang ini 7. Bisa ngerti maksudnya? Ini dengan kecepatan di sini itu batu kalau dilepaskan itu hanya bisa mencapai ketinggian 5 meter dari atas sampai bawah. Tapi kalau untuk GJB bisa mencapai berapa? 7 meter. Dari mana duanya? Dari hentakan tadi. Dari hentakan tadi. Nah ya, ini adalah gerak lurus berubah perantau dipercepat atau diperlambat tadi. Dipercepat. Sekarang yang diperlambat.
BB diperlambat. Ya, ini dari bawah posisi 1, terus ini tak lempar ke atas, semakin ke atas ini dia posisi 2-nya akan mempunyai kecepatan apa tadi? Akhirnya sama dengan 0. Ini dia mempunyai kecepatan awal dengan gini. Semakin ke atas semakin lambat. Jadi kalau dihitungkan VT-nya itu pasti lebih kecil daripada V0. Ya. A-nya ke atas. A-nya berarti ke atas. Ini G-nya kemana padahal? G-nya ke bawah. Jadi nanti kalau ada ketemu A digantikan dengan minus G. Rumus mana yang dipakai? Rumus GLBB biasa, yaitu tadi awalnya VT sama dengan V0 plus AT, dia menjadi VT sama dengan V0 plus ini minus. Jadilah rumus VT sama dengan V0 minus G kali T. Inilah rumus VT-nya gerak lurus berubah peraturan diperlambat. Ini biasa dinamakan dengan atau dinamakan dengan gerak. Kalau ke atasnya gerak ke atas yuk namanya gerak vertikal ke atas. Ini biasa disingkat dengan G, V apa? Ya, ini rumus itu ya. Karena rumus yang lain, apa rumus yang lain? Rumus S. S dan ini ya tadi. S sama dengan GLBB yuk. V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. S nya diganti apa tadi? H. V0 nya tetap V0 kali T plus setengah. A nya diganti apa? Dengan minus G. Nah ini jadilah H sama dengan V0 kali T ini plus kali minus jadi minus setengah GT kuadrat. Ini adalah H. Ya, terus satu lagi yang belum tadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Diambil ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A nya diganti dengan minus G, S nya diganti dengan H. Maka rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2G. Itulah rumusnya. Sampai sini sudah muat ya, rumusnya ada berapa? Dihitung las-lasan itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah sekarang dari sini ya kita ambil ringkasan rumus dulu. Saya ringkaskan rumus dulu ya dari awal biar kamu bisa mendapatkan rumusnya dengan gampang. GLB ya, GLB rumusnya apa? Ini GLBB. Ini GLBB dibagi menjadi gerak vertikal ke atas. Ini gerak jatuh bebas. Ini gerak vertikal ke bawah. Teruskan dulu rumusnya. Ini punya V, V-nya konstan. GLB juga yang konstan apa tadi? Yang konstan A, A-nya konstan. Ini mengikut ya GVA, GVJB dan GBB itu dari GLBB, jadi anaknya GLBB. Sekarang rumusnya dipakai. GLB dari rumus S sama dengan V dikali T. Ya, terus GLBB ada rumus. Sebelum S itu sebenarnya ada rumus di sini sama kalau di sini kan berkontan. Kalau ini rumusnya di sini VT sama dengan V0 plus A kali T. Begitu. Terus baru S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Oh, nggak cukup ini GVA kurang sana. Ini saya geser, tidak cukup ternyata rumusnya. GVA sama VT sama dengan V0. Coba yuk VT sama dengan V0 minus G kali T. Ya, terus sudah itu S itu jadi apa? H sama dengan V0 kali T minus setengah GT kuadrat. Itu GVA ya, sekarang di sini GVB VT sama VT V0 apa bedanya? Yuk
Kalau tadi minus sekarang plus. G kali T. H sama dengan V0 kali T minus. Ya, kalau tadi minus sekarang apa? Plus. Jadi beda di sini. Setengah GT kuadrat, kuadrat ya. Ini bedanya di sini. Dibedakan dengan membuat literal ini di sini. Ini ya. Satu lagi rumusnya belum di sini apa ya tadi? Ini nggak ada, memang itu cuma satu rumus. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ya sini coba. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus, ya plus apa ya? Minus 2, oh iya minus 2GH. Yang sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, tidak cukup, kurang satu. Ya, masih satu rumus yaitu tentang gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas. Ya, diambil tadi rumusnya VT. Aduh, ini tidak tersambung itu. VT sama dengan V0-nya kan 0. Jadi sekarang tadi G kali T. Kita maju di sini. Kemudian H sama dengan, tidak pakai ini ya, tinggal setengah GT kuadrat. Setengah GT kuadrat. Kemudian yang ini VT kuadrat sama dengan 2GH. Itu. Terus bisa dikembangkan. Yang ini bisa dikembangkan secara umum ya. Jadi pindahin 2H sama dengan GT kuadrat misalnya. Nah, kita mau ambil rumus dari sini T. Ini ambil jadi 2H, ini B-nya pindah ke kiri jadi G. GT kuadrat. Ya, ada rumusnya pakai itu, yang terkenal pakai ini ya. Jadi T-nya berapa? T-nya adalah akar 2H per G. Ini biasanya disebut dengan rumus yang khusus atau rumus praktis. Itu ya. Kalau yang ini hanya 3 tadi. VT sama dengan apa? Akar 2GH. Ini yang terkenal. Sudah cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Enggak ya? Sekarang contoh soal. Contoh soal ya tadi GVA belum ada ya. Diambil di halaman 70 buku kamu yang di percetakan buku paket. Contoh soal. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan kecepatan awal. Teruskan di sini aja ya Bapak ya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal. Tak singkat ya, dengan kecepatan awal dan dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Di tempat yang memiliki gravitasi ya, tentukan yang di bawah ya, tentukan kecepatan peluru saat berada pada ketinggian kecepatan peluru saat berada pada ketinggian 25 meter. Sekarang saya nggak usah di atas sana ya. Tinggi maksimum yang dicapai peluru. Ya, ini kita kerjakan ya Pak. Dengan rumus ini tak, gini aja diketahui. Jadi soal ada kata kunci untuk membuat rumus. Diketahui dulu dan sini ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal. Jadi V0-nya sama dengan 30 meter per sekon. Di tempat yang memiliki gravitasinya 4G 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian tentukan bagi ditanyakan
kecepatan peluru saat berada, berarti V yang ke T ya, V yang ke T berapa saat berada itu jika hanya adalah 25 meter. Kemudian yang B, ketinggian maksimum, berarti ini H maksimum berapa itu ya. Terus kita jawab. Kita ambil rumus yang ada VT-nya, ada H-nya, berarti ada VT, ada H, yang mana ya ini? Ini gerak apa yang vertikal ke atas? Ada VT, ada H, yang mana yang dipakai? Ada VT, ada H. Ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. Kenapa minus? Karena gerak vertikal ke atas. Ya. Dimasukkan VT-nya berapa ya? Masukkan V0-nya. V0-nya adalah 30 kuadrat. Kalau gini jangan 30 gini loh ya. Kalau gini berarti yang dikuadratkan 0, tidak tinggalnya. Tapi kalau gini yang kuadratkan 30. Tanpa kurung berarti yang dikuadratkan angka paling belakang. Minus 2 kali 10 kali 25. 30 kuadrat 900 dikurangi 2 kali 25 dulu biar gampang. Berapa? 50 kali 10 500. Apa ya kalau ini satuannya? Biar agak cepat, tidak satu tadi. Satuannya kayak 400 meter per sekon. Kan ini kuadrat, ini masih kuadrat. Nah kalau ini kan nggak bisa, jadi dipakai apa yang dipakai? Yang ditanyakan apa? VT. Berarti VT-nya sama dengan akar 400 meter kuadrat per sekon kuadrat. Akar 400 berapa? 20 ya, 20 meter kuadrat di akar, meter per sekon kuadrat di akar adalah sekon. Jadi apa yang ditanyakan tadi? Jadi kecepatan peluru saat berada pada ketinggian 25 meter adalah 20 meter per sekon. Itu yang pertama, yang A. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin sudah terlalu banyak rumusnya, Anda nggak bisa ngerjakan soal langsung banyak, tapi pulang satu persatu dulu. Tinggal apa yang belum ya? Kita ambil dari sini rumusnya, kita kembangkan rumusnya. Dari rumus VT kuadrat ya, ini tadi rumusnya tak buat itu. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2 ya. Yang ditanyakan yang B adalah tinggi maksimum. B itu tinggi maksimum, yang ditanyakan tinggi maksimum. Syaratnya apa di tinggi maksimum? Syaratnya adalah apa tadi? VT-nya sama dengan 0. Nah, sekarang dimasukkan tadi di sini ada ya. Ini 0. Mau dibuat rumusnya dulu. Nah, dibuat rumusnya dulu. Berarti kita ambil ini 0. Ini 0 V0 kuadrat, ini 2GH. Ini kalau minus ya, pindah ke kiri aja. 2GH sama dengan V0 kuadrat. Yang ditanyakan tadi apa? H sama dengan V0 kuadrat per 2GH. Apa di sini? H adalah ini tadi, H maksimum. Itu syaratnya VT sama dengan 0. Jadi hanya adalah H maksimum atau ketinggian maksimum. Jadi H sama dengan apa? Masukkan angkanya 30 tadi ya. 30 kuadrat dibagi 2 kali 10. Ini berarti 900 dibagi 20. Caranya ya, jadi 45 ya. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai dulu. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai dulu adalah 45 meter. Ya, selesai sampai bab ini. Sebabnya sudah saya terangkan satu persatu. Kita tinggal latihan soal. Nanti kalau belum jelas bisa WA atau bisa hubungi langsung, tapi masih dalam protokol kesehatan, berarti kita pakai WA dulu aja ya. Kemudian ini selesai, coba Anda kerjakan halaman 71 ya, halaman 71 tugas 3.5.
bener ya, ini tugas juga. Kerjakan tugas halaman 71 tugas 3.5 ya, semuanya ya, itu semuanya cuma sedikit. Berapa nomor ini? Cuma 2 nomor. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ya, sampai di sini dulu saya ketemu dengan Anda dengan pelajaran GLBB. Ketemu di pertemuan berikutnya. Ini sampai salam sehat, selamat siang, bye bye.